day. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Halo, siang Pak Di. Siang Mas. Udah lama ya Pak, nggak ketemu kita Pak. Iya, kemana aja ini Mas Indra? Ya, sebelumnya mohon maaf Pak Didi, kemarin nggak bisa sowan lagi ya. Lagi nyoseo lagi banyak kegiatan ini, kemarin banyak tek-tek. Ya, capek iya, tapi ya senang gitu. Nah sekarang aku yuk bersyukur banget Pak bisa ketemu Pak Didi lagi di sini, ke trader klinik lagi. Matur suwun Pak ya, diberikan kesempatan ketemu lagi nih Pak Didi. Ya, syukurlah kalau banyak kesibukan Mas. Yang penting kan tetap kreatif toh. Tetap Betul. berkarya, kayak gitu kan. Tapi ya syukur-syukur masih tetap belajar trading. Betul. Pak Didi sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Trader klinik aman? Aman. Oh ya udah. Senang banget Pak aku bisa kesini lagi, bisa ketemu lagi gitu loh. Oh sama ini Pak, mumpung ini ketemu ini. Iya, kenapa? Semalam itu jujur aja Bang, aku dengar rumor berita-berita mengenai robot trading. Oh iya, robot trading ilegal ya, gitu kan. Ilegal. Kok saya lihat kok lebih banyak ruginya, malah bikin duit orang habis. Itu gimana tuh Pak Didi? Jadi gini Mas Indra. Marak memang ya beberapa bulan belakangan ini robot trading ilegal akhirnya membawa kerugian yang cukup besar buat masyarakat kayak gitu ya. Nah sebenarnya begini, apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya kan konteksnya itu bukan murni trading Mas. Ya terus? Jadi itu hanya seperti money game yang dikemas seperti trading dengan menawarkan robot trading kayak gitu. Padahal intinya sih yaitu bukan menawarkan trading yang sesungguhnya, dan dia nggak pakai robot trading kayak gitu Mas. Dia itu ya memang tujuannya untuk scam, hanya untuk menipu kayak gitu. Iyalah adalah. Berarti nggak bener ya Pak ya kayak gitu ya? Itu nggak bener banget. Karena apa? Ya sebenarnya kita kan juga nggak pernah tahu apakah itu uangnya benar-benar dipakai untuk trading atau bagaimana. Dan juga mereka itu kan nawarinnya gini, si nasabah itu nggak dikasih akses 100% untuk kelola akunnya kayak gitu Mas. Dibatasi? Iya, jadi dia terima beres, dan si pelakunya ini selalu menawarkan fixed income. Malah ada yang cuma 1 minggu bisa 100% gitu loh Pak. Iya. Padahal itu kan di dalam dunia bisnis itu tidak pernah ada yang namanya fixed income gitu kan. Namanya bisnis selalu ada untung dan juga ada kerugian kayak gitu. Nah yang terjadi itu mereka menawarkan fixed income, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian ditawari dengan cara trading dengan menggunakan robot trading. Nah, jadi kayak itu loh, jadi tawarannya kita tidur pun dapat untung, biarkan sistem yang bekerja. Iya. Gitu loh. Nah akhirnya Itu kan menggiurkan banget tuh Pak Didi. ya itu memang sangat menggiurkan. Nah itu yang jadi makanan empuk bagi para pelaku-pelaku scam, pelaku-pelaku money game. Karena apa? Apapun skema dengan konsep seperti itu akan selalu diterima sama masyarakat kayak gitu kan. Jadi sebetulnya kayak lebih banyak dirugikannya gitu ya Pak Didi. Sudah pasti, karena memang tujuannya seperti itu. Tujuannya bukan untuk murni bisnis, tapi tujuannya memang untuk menipu kayak gitu. Jadi duitnya larinya ke mereka sendiri atau gimana? Duitnya pastinya larinya ke mereka sendiri. Walah. Ya itu yang masyarakat nggak ngerti toh Pak. Iya. Tahu-tahu Cuk ditawari untung 100%. Malah ada yang bilang dalam hitungan jam bisa 50%. Orang mana sih Pak yang nggak tergiur kayak gitu toh? Iya. Apalagi orang yang cuma dikasih edukasi yang instan gitu kan. Dan akhirnya apa? Faktanya, kejadiannya
sistem-sistem seperti itu akhirnya jeblok Mas, kayak gitu. Dan jadi rame kayak gitu. Nah yang disalahkan apa? Yang disalahkan tradingnya, yang disalahkan robot tradingnya. Sampai akhirnya muncul istilah robot trading ilegal. Nah itu dia. Iya. Nah itu sebenarnya kan lucu Mas Indra. Kok ada yang namanya robot trading ilegal kayak gitu? Padahal yang namanya robot trading ini hanya alat bantu. Ya, ini hanya sebuah skrip alat bantu untuk si klien ini bisa trading secara otomatis kayak gitu. Tapi ini alat bantu Mas, artinya apa? Jadi kita punya strategi, ya kita punya strategi trading, kita sudah punya manajemen resikonya. Nah itu kemudian dijadikan sebuah skrip untuk dijalankan oleh MetaTrader secara otomatis. Nah ini yang namanya menghindarkan si klien itu dari masalah psikologis. Karena apa? Kalau sudah otomatis artinya psikologisnya udah nggak kepake kayak gitu. Ya si robotnya kalau memang waktunya harus beli, waktunya harus sell, ya sell kayak gitu kan. Nah, waktunya harus taking profit, waktunya harus stop loss kayak gitu. Nah sekarang gini Pak Dia, idealnya untuk yang pemula, apakah harus bergantung ke robot trading itu, ataukah dia harus memang murni harus belajar? Ya, sejatinya Mas, kalau namanya bisnis itu semua kan harus dipelajari dulu. Ya, harus dipelajari dulu seperti apa itu bisnis yang mau dijalani. Ya, misalnya kita mau jualan bakso aja lah. Ya, artinya kan kita harus punya pengetahuan tentang jualan bakso. Gimana cara meracik dagingnya, terus jualannya bagaimana, kayak gitu. Sama juga kayak di trading forex juga kayak gitu. Ini bisnis, jadi memang harus dipelajari dulu seperti apa sih bisnis yang mau dijalani oleh si klien ini. Misalnya trading forex, ya artinya harus dipelajari bagaimana cara buy sell-nya, duitnya itu disimpan kemana, bagaimana cara bertransaksinya. Nah setelah itu mengenai pelaksanaannya itu bebas karena di forex itu tidak dibatasi. Mas Indra mau trading manual boleh. Mas Indra mau trading pakai robot atau EA itu juga boleh. Mas Indra mau trading pakai copy trade itu juga silahkan. Artinya kan itu hanya teknisnya saja. Ya. Tapi selama menjalankan teknisnya itu paling tidak kita sudah tahu bagaimana bisnis ini berjalan. Nah kayak gitu Mas Indra. Yang penting harus tahu detailnya dulu. Betul. Edukasinya secara 100%-nya gimana gitu iya, Pak Dia. memang harus diedukasi dulu, harus belajar dulu. Jadi nggak hanya terima asal penawaran edukasi singkat langsung untung kan nggak ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kan banyak banget tuh teman-teman kayak gitu juga toh. Nah, ditawari, wah gampang Pak gini. Akhirnya malah jeblok. Nah, mengadunya ke siapa orangnya udah hilang. Kan gitu. Kan banyak tuh yang rumornya kayak gitu tuh Pak. Iya benar itu. Lah sekarang menurut Papa Didi, belajar sebagai seorang pemula tuh susah nggak tuh Pak? Sebenarnya kalau untuk belajar ya, kalau kita misalnya cuma belajar untuk bagaimana cara beli, bagaimana cara jual, bagaimana pasang stop loss, bagaimana pasang taking profit, bagaimana menganalisa secara basic, itu nggak sulit. Ya. Apalagi sekarang itu zaman sudah canggih, Thomas. Bisa online ya Pak ya? Bisa online, mentor juga nggak perlu harus tatap muka, private, bisa langsung melalui video call, bisa melalui Zoom. Nah itu kan jauh lebih mudah sekarang Mas kalau untuk mau belajar trading forex seperti itu. Nah, tapi yang terpenting itu Mas, mindsetnya dulu dibenerin kalau mau belajar forex itu. Artinya apa? Ya forex itu bukan investasi yang pertama. Yang kedua, forex itu adalah murni bisnis. Murni bisnis. Murni ya. bisnis. Di situ ada transaksi. Jadi biar masuk dalam pikirannya, forex murni bisnis. Murni bisnis. Jadi bukan investasi, terus juga bukan cara untuk menjadi orang kaya dengan instan. Ya, semua itu tetap harus ada proses. Kalau instan ya berarti menang undian ya Pak Dia. Nah, menang undian kayak gitu. Tapi kalau namanya bisnis nggak bisa instan kayak gitu. Jadi semuanya tetap harus berproses. Dan juga jangan pernah percaya kalau ada orang yang nawarin itu fixed profit atau jaminan pasti untung. Ya, itu benar-benar nggak masuk akal kayak gitu. Nah, seperti itu Mas Indra. Oke, Bapak Didi. Iya, Mas Indra kalau misalnya
mau terjun di dunia bisnis forex, ya memang harus belajar dulu. Betul. Yang penting mindsetnya dulu benerin, Mas. Kita mau terjun ke trading, itu artinya kita mau berbisnis. Berbisnis itu ya selalu diikuti dengan peluang profit dan juga peluang resikonya pasti ada. Seperti kita berwira swasta ya. Berwira swasta, ya. Berwira swasta apapun ya nggak mungkin langsung untung kan, nggak pasti ada rugi-ruginya. Buka Iya. rumah makan pun usaha awal ya pasti rugi dulu tuh Pak, nggak Pasti mungkin rugi. untung kan. Gitu. Paham Bapak Didi? Pak? Justru kalau kelebihannya kita trading di forex itu kelebihannya itu kita bisa batasi, Mas. Ya, kalau di bisnis konvensional kan gimana caranya Mas Indra mau batasi kerugian? Misalnya Mas Indra seorang developer, pengembang perumahan kayak gitu ya. Bangun rumah gitu. Nah, pada saat terjadi gempa bumi, apakah Mas Indra bisa membatasi berapa genteng yang akan jatuh? Kan tidak mungkin, toh. Betul. Tapi kalau di bisnis forex itu Mas Indra bisa batasi. Misalnya saya cuma pingin rugi saya cuma 1 juta dalam satu kali transaksi. Ya sudah disetting untuk stop loss di angka kerugian 1 juta. Setelah itu ya sudah. Pada saat kena stop lossnya persis kerugiannya cuma 1 juta. Artinya bisa benar-benar dibatasi. Nah itu yang justru kelebihan-kelebihan seperti itu yang malah kadang nggak pernah dipergunakan oleh seorang trader. Karena apa? Takut rugi. Nah makanya mindsetnya harus benar, Mas. Betul. Jangan pernah takut rugi. Karena kalau kita takut rugi artinya kita tidak bisa berbisnis. Ya. Yang namanya bisnis selalu ada untung dan ada rugi. Kalau tidak siap dengan ruginya, cuma pengen untungnya aja, ya tidak mungkin. Itu Mas Indra. Oke, Bapak Didi. Yap. Info yang sangat berguna banget Bapak Didi. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer kita semua kalau memang trading forex kan bukan investasi tapi murni bisnis. Murni bisnis. Seperti itu. Jangan pernah dengarkan orang-orang yang bilang kalau trading forex itu sebuah investasi. Ya. Orang pokoknya wis taruh dana, terima beres. Nggak ada seperti itu, Mas. Jadi, kalau memang mau seperti itu, memang mau model investasi, ya sudah belikan emas batangan aja. Logam mulia. Logam mulia itu benar-benar investasi. Atau kalau misalnya mau dalam bentuk yang nggak simpen-simpen barang, ya udah ikut reksadana, kayak gitu. Atau saham. Saham itu investasi jangka panjang. Yang artinya kalau kita beli sekarang, mau dijual 5 tahun, 10 tahun kemudian, it's okay. Tapi kalau untuk trading, ya mau transaksi jual beli setiap harinya, nah masuklah ke trading forex, gitu Mas Indra. Oke, matur suwun Bapak Didi infonya. Nanti lain waktu kita ketemu lagi, tapi kayaknya bakal ketemu terus nih kayaknya. Pasti kita bakal ketemu terus. Mungkin tiap hari bisa ketemu terus untuk kita belajar lagi. Karena mindsetnya sekarang kan edukasi bisnis, Edukasi, ya, bukan investasi Pak ya. Bukan Nah, apalagi mau sistem robot trading atau apapun, kita tetap mindsetnya adalah bisnis. Jadi memang benar-benar edukasi itu yang utama Pak Didi ya. Iya, satu lagi tambahan Mas Indra. Terus nanti Pak. Kita bicara lagi masalah robot trading. Seperti apa robot trading yang benar itu kan? Oh iya, itu yang aku mau tanyakan Pak. Robot trading yang benar itu gimana Pak? Iya. Robot trading yang benar itu bisa dipakai ke semua broker. Ya, jadi script itu bisa dipakai di semua broker. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang ditawari trading forex pakai robot, artinya mereka itu akan mendapatkan file robot itu, yang kemudian mereka bisa pakai untuk misalnya pindah-pindah broker, si file itu bisa dipakai. Nah yang terjadi kemarin itu kan enggak, brokernya harus khusus. Kalau misalnya ditaruh di broker lain tidak bisa, kayak gitu kan. Nah itu udah bukan trading forex, bukan robot trading lagi namanya. Tapi itu ya mau akal-akalan toh. Akal-akalan. Gitu Mas Indra? Betul. Oke. Udah. Matur suwun Bapak Didi. Siap. Itu aja. Matur suwun. Oke. Sami-sami Mas Indra.